hari ini atau untuk ke depan itu. Yang butuh film tuh kita butuh government apa government butuh kita. Itu dulu. Kalau menurut Anda? Nah kalau menurut saya orang film itu nggak perlu pemerintah. Bahwa ada cita-cita PFR sebagai bagian pembiayaan film, seolah-olah pemerintah akan bantu orang film segala macam. Dia is a political side aja itu sisi politik aja. Tapi intinya bahwa orang film itu punya independensi yang tidak tergantung oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah. Termasuk tapi oleh pemerintah. saya ini benar, tetapi menyikapi kondisi terakhir saya agak nggak sepakat. Kenapa? Karena tiba-tiba orang film mohon bantuan pemerintah. Iya, Ini itu yang gimana nih? tadi. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Kamera, action! Jadi kalau tanya ngapain ngurusin Parvi, saya pertama ngurusin apa yang maunya Fanny Fadil. Fanny Fadil itu cuma dua ya kalau kita lihat di preambulnya, mungkin teman-teman sering baca. Pertama mengangkat derajat. Ya. Pertama mengangkat derajat. Ya. Kedua mengangkat ekonomi. Taraf kehidupan. Ekonomi. Sejahtera. Itu dua hal menurut saya yang bukan hanya Parvi harusnya. ADRT banyak Itu organisasi profesi, itu Orang tiga hal film itu. Menjalin kebersamaan, meningkatkan sumber daya, dan ketiga meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Iya. Di semua Jadi, ADRT. ya, jadi organisasi itu menjadi payung, menjadi kanal untuk mencapai tujuan Mencapai yang itu. tadi. Ya. Kita bicara bersama-sama. Caranya bagaimana? Ya monggo. Nah, itu yang Kan gitu. Masing-masing punya karakteristik. tapi baru menyadarkan itu saja lebih berat ya dibanding menyadarkan teman-teman di olahraga. Susah banget. Susah banget. Itu tadi menurut saya. Kita memang undang-undangnya juga nggak begitu rigid ya. Tujuannya apa sih? Undang-undang perfilman. Tadi kan sebelum saya datang saya dengar tuh Kami diskusi dengan Pak Sony selalu berbicara tentang positioning government. Kalau saya tuh ngeri-ngeri sedap tuh kalau ngomong soal government positioning. Sebab kenapa? Kita tanya dulu. Kita butuh pemerintah atau pemerintah butuh kita? Ini menarik. Ini menarik. Itu dulu. Karena seringkali bahwa diurusin pemerintah atau tidak, film tetap ada. Tetap ada. Autopilot. Ya, autopilot. Ya, memang sejarahnya film itu bukan oleh pemerintah. Betul. Film itu oleh masyarakat. Maka kita harus lihat sekarang pada hari ini atau Ya. untuk ke depan itu. Yang butuh film tuh kita butuh government apa government butuh kita. Ya. Itu dulu. Kalau menurut Anda? Nah kalau menurut saya orang film itu nggak perlu pemerintah. Bahwa ada cita-cita PFR sebagai bagian pembiayaan film, seolah-olah pemerintah akan bantu orang film segala macam. Dia is a political side aja itu sisi politik aja. Tapi intinya bahwa orang film itu punya independensi yang tidak tergantung oleh siapapun, Termasuk oleh pemerintah. termasuk oleh Tapi pemerintah. saya ini benar, tetapi menyikapi kondisi terakhir saya agak nggak sepakat. Kenapa? Karena tiba-tiba orang film mohon bantuan pemerintah. Iya, Ini Itu yang gimana nih? disebut tadi. Kenapa Itu harus- Bang Nah, Adi. itu hanya politik. Saya bingung nih. Jadi gini, kan kalau orang film minta bantuan kepada pemerintah, bukan cerita hari ini, dari dulu. Ya, Yang saya tahu aja deh, ya, di zaman BP2N Pak Habibie ya, misalnya. bantu, Itu CA, kopi film, ya. Nah, kalau itu sih nggak, itu bukan cerita pemerintah butuh kita, kita butuh pemerintah, bukan. Bahwa nomenklatur di semua kementerian itu ada soal film. Ya. Nomenklatur itu pasti nanti penjabarannya adalah anggaran. Ya. Anggaran itu harus terserap. dilaksanakan. Harus Ya. terserah. Harus terserap. Jadi itu bukan persoalan siapa butuh siapa, itu masalah nomenklatur aja menurut saya. Ya. Jadi hari ini kita orang film mau minta bantuan kepada pemerintah, ya monggo aja, Ya. nggak ada masalah. Berarti tidak tergantung
Kepada pemerintah dong. Ya, tergantung. Pemerintah mau kasih, Bu, monggo. Kalau pemerintah nggak mau kasih, oke kita lihat nomenklatur mana nih Ya. yang tidak terserap. Sama yang jadi persoalan kan, jangan sampai ini kan perfilman tadi bagus kan semangatnya masyarakat film terbentuk tanpa ada bantuan pemerintah juga sebenarnya dari dulu sejarahnya kita sepakat. Persoalannya sekarang itu banyak sekelompok orang film sangat tergantung pada fasilitasi pemerintah. Sekelompok yang lain tetap berproduksi. Nah yang kita khawatir adalah kemajuan film secara keseluruhan sekarang ini frame-nya seakan-akan tergantung pemerintah. Nah, perlu ada benahin juga. Betul. Kan ada yang tadi. Saya juga kadang-kadang gini, kemajuan sebuah industri itu. Kalau kita mau bicara industri, Ya, memang itu kita kita industri. bicara industri. Apa sih indikator? Meningkatnya produk. Ya. Apakah itu indikator? Ya kan? Atau kualitas produk itu adalah maju tidaknya sebuah industri. Antara quantity sama quality itu selalu dia bertabrakan gitu, Ya. di depan. Ya. Atau kita mau berbicara produk aja. Artinya nggak usah, ya sorry ya, bukannya rasis. Ya kita pengen HP Cina lah, murah, yang penting bisa dipakai, mau 2 tahun rusak, nanti kita beli lagi. Ya. Ya jadi memang kita hanya bicara kuantitas, kita tidak bicara kualitas. Jadi indikator industri itu harus jelas juga untuk film. Di mana itu? Nah, baru kita katakan ini maju apa tidak perfilman. Gitu ya. Sekarang ini menurut Anda film Indonesia maju atau enggak? Paling tidak rentang waktu sebelum pandemi lah, kita enggak bicara Oke, pengharapan. saya kebetulan cukup terlibat ya Mas Adi dalam soal FFI kemarin, hari ini nih, yang buat nanti 10 Desember. Saya dapat beberapa link dengan cara menonton yang luar biasa hari ini. Tidak seperti dulu kita nonton di bioskop gitu dengan segala macam platform. Saya lihat begitu berbagai macam jenis film. Ini maju, kualitasnya maju, Kuantitas. kuantitasnya sedikit kan cuma 60 berapa? 64 apa kan? Sekian. Nah, ini kan kaitannya tadi indikator kemajuan industri Indikator itu, itu. makanya. Jadi kalau mau bilang industri, saya kira yang kayak begini dipupuk aja nih. Karena ini Arahnya balik. arahnya bagus gitu. Ya kan? Ya. Bahwa ada nggak film yang kualitasnya agak gitu ya? Saya kira mungkin ada. Ya. Lalu apakah diperbolehkan hidup? Ya monggo aja itu. Ya. Karena begini, saya kalau melihat karya film, saya termasuk orang yang optimis bahwa setiap film itu menyampaikan sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat penonton. Nah, tapi ini di other side itu saya tertarik dengan kondisi kemajuan perfilman Indonesia menyangkut soal keartisan. Ini belakangan ini, ya. Ini kan drama-drama Korea ini merajai tontonan kita nih, dan celakanya semua orang menyukai. Kemudian yang lebih parah lagi, sekarang bintang-bintang iklan itu juga orang Korea. Ini artis film Indonesianya kemana nih? Ini bagaimana nih? Ya. Cuma gini, Nah, Gimana Mas? persoalan yang selalu kita debatkan ini adalah penilaian bahwa banyak film-film ini berkualitas dan sebagainya. Ini yang jadi persoalan itu karena indikatornya, kriteria apa untuk menentukan film itu berkualitas dan ini tidak dan Makanya sebagainya tadi mau gitu. itu. Jadi- Karena ada dua sisi. Satu sisi kalau ketika FFI memang ditentukan oleh parameter-parameter kriteria yang ada secara Karena dia memang teknis. barometer Tapi di luar capaian sering sekali kita ada festival-festival ditentukan oleh film ini banyak ditonton oleh sekian yang banyak ditonton itu ada opini selalu, oh ini film bagus karena banyak yang nonton, yang nggak ditonton itu film yang jelek kan gitu. Ini jadi perdebatan juga kadang-kadang gitu. Itu perdebatan kelas. harus kembali ke Klasik. kita. Jadi kita film apa sih? Ketika diundang-undang adalah karya seni budaya, maka acuan kualitas tadi adalah bagaimana sebuah seni budaya berkualitas. Ini kan ada kajian-kajiannya, kan ada patokannya itu. Ketika yang melihatnya dari sudut industri, maka tadi apa sih indikator-indikator industri maju. Cuma gini, di luar kalau FFI itu kualitas ya, makanya dia disebut sebagai barometer capaian puncak prestasi artistik, maka dia nilai artis. Nah, industri kita bicara sekarang, menurut Anda dulu ya, industri film di Indonesia sekarang ini maju apa tidak? Enggak. Nah, ya, saya sepakat itu. Karena gini, Bung Gusti ya,
kita sering dikampanyekan bahwa Indonesia maju pesat karena penonton 50 juta lebih bandingkan dengan dulu. Ya, terus produksi kita 140 judul per tahun karena sebelumnya tidak pernah tercapai. Ya, gitu. Saya sering menganalogikan begini, ini kita semua disesatkan oleh informasi, ya. Jadi ada pemain-pemain sepak bola karena ada orang olahraga itu yang dikontrak oleh Primavera. Siapa itu Nainggolan kan gitu. Lalu kita mengatakan itu bukti bahwa sepak bola kita maju. Kan enggak. Wong kita sepak bola kita kalah melulu gitu. Atau gini analoginya. Ada 10 orang Indonesia masuk dalam deretan orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Tapi kita katakan itu tandanya masyarakat Indonesia sudah kaya. Kan nggak bisa begitu. Nah, sebenarnya sama, Anda bilang enggak kan tadi. Nah, pandangan saya cuma meluruskan informasi-informasi gini Mas. Kita akan mengatakan bahwa sektor itu industrinya bisa dikatakan running well apa enggak. Itu sebetulnya gampang. Gini, saya nggak mau sebut merek ya. Ketika kita sekarang mau minum air putih, Bapak masih mau nggak minum air putih yang ngambil dari keran terus dimasak? Pasti udah nggak mau. Anda pasti akan cari botol kemasan, mau mereknya Oppo gitu. Penting dikemas. Yang penting dikemas. Artinya apa? Industri air minum itu sudah masuk ke dalam mind kita. Ya. Jadi dikasih nih mereknya, katakanlah A gitu mereknya. Terus nih yang dimasak, pasti Anda ambil yang ini. Itu artinya industri sudah berjalan. Mindsetnya ya. Jadi melihat sebuah sektor itu industrinya berjalan, ya di situ. Nah, misalnya sepak bola. Ya. Kenapa sepak bola itu liganya harus ada? Ya, karena liga itu adalah landmark dari industri. Mau itu basket, mau itu volley, mau itu renang, mau itu tenis, mau itu sepak bola. League-nya harus ada. Kalau nggak ada league-nya, lu jangan bicara industri. Ya. Karena dengan league itu bergabung tuh semua sektor. Sektor ekonomi, broadcast, talent scout, segala macam. Nah, kalau film landmarknya lebih jelas lagi. Kalau film, banyak. Untuk mengatakan bahwa industri itu berjalan, apa sih indikatornya? Nah, itu. Orang film nggak pernah buat. Ya. Orang film nggak pernah buat. Apakah cuma karena rame di 21? Ya. Apakah karena ramai produksinya? Apakah rame produksinya? Nggak ada blueprintnya. Nggak ada. Padahal kita pengen kan bahwa ada industri perfilman itu. Nah, apa indikator ada industri perfilman itu? Di undang-undang itu ada juga namanya kewajiban menyusun RIPN, Rencana Induk Perfilman. Memang sampai sekarang seperti Anda bilang tadi, Grand Design. Grand Design ya. Nah, makanya dalam ini menurut saya, apakah negara tidak mampu memfasilitasi, bahkan sudah diamanatkan undang-undang, ataukah orang film yang tidak peduli, ataukah ada semacam kekuatan dominasi industri yang memang membuat supaya semuanya begini menurut Anda? Orang filmnya nggak kompak. Ya kalau nggak kompak kan dari dulu. Iya makanya. Ketidakkompakan orang itu. film nggak ya, kompak terhadap satu topik yang mau kita perjuangkan. Ya. Misalnya nggak usah terlalu banyak macam-macam. Kita ingin memperjuangkan industri perfilman. Ya udah, semuanya berbicara tentang industri perfilman. Nggak bisa, karena gini tadi kan disebut juga bahwa film ini ada yang industri, ada yang wilayah kreativitas, tadi ada yang amatir, ada yang profesional, meskipun belum disekat-sekat formal ya. Ada di sana itu yang membuat film kawinan juga merasa sebagai orang film, sini yang membuat film untuk internasional juga orang film. Memang nggak bisa bersatu di dalam konteks industri karena memang tidak semuanya industri. Nggak apa-apa, kan bersatu itu menurut saya nggak semuanya harus sepakat. Ya. Minimal mayoritas, 50% persatu. Bersepakat itu dia dalam sebuah wadah, katakan BPI misalnya. Jadi BPI tahun ini adalah pencanangan tentang industri. Ya, misalnya. Tahun kedua tentang apa? Science. Tentang sainsnya. Tahun ketiga tentang apa? Tentang macam-macam. Jadi ada satu tema bersama yang ada harus goalnya. Goalsnya tuh dikejar. Ya. Kalau enggak kita nggak akan ketemu. Jadi peran pemerintah yang diharapkan sebetulnya adalah memfasilitasi untuk menumbuh kembangkan bersamaan. Itu aja. Ya tapi kan gini Pemandu. ya.
Iya, cuma kan gini loh, kebersamaan ya, ketika itu untuk tujuan yang tidak baik, itu kan menurut saya jadinya persekongkolan, gitu ya. Tujuan tidak baik. Ya kalau tujuan Jangan, tidak baik. tujuannya harus baik. Makanya ini saya introkan dulu. Memang ada tujuan yang nggak Sementara, baik. iya kan? Ada yang bersekongkol. Semua yang namanya tujuan pasti baik. Nggak ada tujuan yang nggak baik. Oh banyak, makanya ada istilah korupsi Itu permufakatan berjamaah, permufakatan jahat. Nah, maksud saya orang film ini susah bersatu justru karena sebagian memegang kitah sebagai karya seni, sebagian yang lain mungkin berpikirannya berbeda. Sehingga saya tadi bilang ini akan sulit bersatu karena memang tidak ada kebersamaan satu kesatuan visi. Film ini kita apakan. Belum lagi kepentingan-kepentingan yang sifatnya jangka pendek. Hari ini kita bicara, tadi Anda ngasih contoh, BPI menjadi rumah besar perfilman gitu kan? Iya. Nah, kita tidak yakin mampu nggak BPI menjadi rumah besar dari 50 sekian stakeholder. Ya, itu saja selalu menimbulkan masalah. Nah, maksud saya, kalau kebersamaan dalam konteks seperti tadi memang sulit diperoleh. Tapi nggak ada masalah, Mas. Baru 54. Dewan Konstituante kita itu jumlahnya ratusan, Mas. Dari ratusan kepala, iya kan? Ya. Tapi bisa aja. Ya, Bisa aja satu gitu. Meskipun itu tidak mulus. Ya, makanya Tapi maksud saya harus dicanangkan. Nah, maksud saya tidak usah menunggu kebersamaan seperti Anda bayangkan tadi, tetapi bagaimana bisa kita menyusun format besar dari Yes. tujuan. Nah, itu gimana caranya? Saya setuju itu. Jadi nggak usah kita menunggu bersama dulu, bersatu dulu, karena itu logikanya sulit. Tetapi bagaimana? Tapi kan kalau untuk menyusun format besar itu dulu, ya sebelum itu dulu kita perlu ada sepakatin dulu dong. Nah, ini yang nggak bakal Bukan tercapai. yang kita sepakatin itu adalah sebagai payungnya seperti apa yang disampaikan oleh Mas Gusti tadi. Undang-undang perfilman itu perlu nggak bagi masyarakat perfilm? Karena teman-teman orang-orang perfilm ada yang ngomong tidak perlu Ya, ada itu aja. undang-undang, Itu ada aja perlu nggak itu aja sepakat, tidak kan? nggak sepakat. Gimana Ya. kita mau bikin Jadi format memang, yang besar itu dulu tentukan undang-undang Konstitusi itu kita perlu ini nggak? kan undang-undang perfilman. Nah ini loh, entar dulu ya. Makanya dari satu sisi lain, ini Ya. dulu kita sepakat, ini dulu kita bikin. Tetapi kan kita sudah bilang, bahwa untuk ini saja belum tentu kita dengan cepat mencapai kesepakatan. Sementara kebutuhan untuk memformat sebuah tujuan industri, kira-kira gitulah ya bahasanya, Ya. itu sekarang ini sangat mendesak. Kalau enggak, kita akan ketinggalan dengan negara-negara Sudah lain. ketinggalan. Ah. Jadi kan Udah jauh. tentang kemajuan perfilman kita itu deret ukur ya. Kita ini masih deret hitung. Kalau gitu. Jadi stakeholder 54 itu cara berpikirnya deret hitung 1, 2, 3, 4. Sementara dunia perfilman itu deret ukur bisa 1, 3, 6, 9. Ya. Kita pasti akan ketinggalan. Ya. Tapi menurut saya setuju Pak Sony. Kita harus berbicara memang ajas ya. Yang mendasar Dasarnya harus dulu. Yang ajas. mendasarnya. Karena kalau kita bicara batang tubuh, itu kita akan repot itu. Kita ajasnya dulu. Apa ajas kita? Ya konstitusi kita adalah undang-undang perfilman. Ini dulu deh. Ada Selesai nggak dulu, cara ya. pandang yang sama Ya itu dulu. terhadap Undang-Undang 33 2009? Seluruh stakeholder tuh, yang 54 itu. Kronik film Sinematek.